Oke, ini contoh soalnya untuk yang penentuan volume produksi ya. Nah, di sini perusahaan ABC Manufacturing merencanakan penjualan tahun 2011 sebesar 104.000 unit. Pada awal tahun 2011 tersedia tingkat persediaan sebesar 40.000. Pada tahun 2011 diperkirakan besarnya persediaan akhir 16.000 unit. Berdasarkan data tersebut diminta menghitung anggaran produksi tahun 2011 secara rinci. Jadi tadi di awal ya sudah dijelaskan bahwa poin penting dalam menentukan atau membuat menyusun anggaran produk ini adalah harus diketahui dulu persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa. Nah, ini ada di materi manajemen persediaan ya untuk angka tepatnya berapa gitu persediaan awal dan akhir. Nah, di sini kita tentukan volume produksinya dengan cara tadi penjualan 104.000 ditambah persediaan akhir 16.000. Nah, kemudian di sini tersedia dijual 120.000, kemudian dikurangi persediaan awal. Jadilah yang harus diproduksi setelah dikurangi persediaan yang ada gitu ya. Jadi totalnya 80.000 unit. Nah, kemudian kebijakan tingkat persediaan. Persediaan adalah barang yang diperoleh atau dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam proses produksi. Tujuan kebijakan persediaan adalah untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan. Nah, karena persediaan itu kan termasuk investasi lancar ya, aset lancar gitu. Jadi makanya dia masuk ke neraca yang bagian aset lancar ya, karena memang itu aset untuk perusahaan aset lancar. Tapi harus dikelola, jangan sampai terlalu banyak gitu ya. Tapi jangan sampai juga terlalu sedikit. Jadi harus dikelola dengan baik karena resikonya juga besar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ya. Yang pertama, daya tahan produk yang disimpan. Kebijakan persediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan ya. Yang pertama, daya tahan produk yang akan disimpan. Tentu misalnya kalau makanan ya, itu juga tidak bisa terlalu banyak persediaannya. Jadi harus memikirkan kualitas dari produk tersebut. Atau misalnya furnitur ya, mebel itu juga mungkin ada pertimbangan lain kalau misalnya terlalu banyak apakah gudangnya mencukupi, kemudian kualitas produk tersebut ya. Tapi kalau misalnya dari bahan bakunya juga manajemennya tidak baik, nah itu juga khawatir bisa tidak memenuhi kebutuhan pasar tadi. Jadi harus dikelola sedemikian rupa gitu. Apakah lebih banyak sebaiknya di setengah jadi dalam proses. Biasanya dalam proses ya, kalau mebel kalau ada yang beli baru yang finishingnya gitu kan biasanya ya. Jadi harus melihat tergantung dari perusahaan itu sendiri kan, melihat dari permintaan pasar juga gitu. Kemudian sifat persaingan yang dihadapi perusahaan. Nah, ini jadi tadi karena kondisi setiap perusahaan itu berbeda-beda, kemudian setiap perusahaan juga apalagi yang memiliki produk lebih dari satu ya. Nah, mungkin kan juga dari segi permintaan pasar antara produk satu dengan yang lain juga beda-beda gitu. Jadi perlakuannya juga beda ya untuk di dalam hal persediaan. Nah, setelah itu yang dipertimbangkan dalam hal manajemen produksi, selain sifat persaingan yang dihadapi perusahaan, nah misalnya ternyata produk kita itu unggul,
ya di pasar dibanding dengan kompetitor kita. Nah, berarti persediaannya bisa lebih banyak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga biaya persediaan. Tadi biaya persediaan itu kan meliputi biaya perawatan di gudang ya, atau kalau misalnya gudangnya masih sewa, biaya sewa gudang, kemudian belum lagi karyawannya mungkin yang akan mengontrol semua persediaan, kemudian biaya perawatan ya, karena kan harus dicek terus gitu untuk kualitas persediaan tersebut. Jadi biayanya juga harus dipertimbangkan gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan dalam hal manajemen persediaan tadi. Kemudian yang keempat, besarnya modal kerja yang tersedia. Ya, kalau kita kaitkan dengan teori manajemen keuangan itu kan fungsi manajemen keuangan ada 3 ya. Yang pertama pendanaan atau mencari sumber dana. Ya, dalam hal ini perusahaan mendapatkan dana gimana caranya gitu? Apakah dari investor atau dari pasar uang ya, atau dari pasar modal. Pasar modal itu berarti perusahaan tersebut menjual saham, menerbitkan saham gitu sehingga dapat modal gitu kan. Nah, setelah itu dari dana yang didapatkan, kemudian masuk ke fungsi manajemen keuangan yang kedua, yaitu fungsi investasi. Nah, ini kaitannya ke sini. Dari hasil modal yang didapatkan, mau dikelola seperti apa uangnya. Nah, ini kan tergantung kondisi perusahaan masing-masing ya. Ada yang memang fokusnya di operasional, berarti masuknya di modal kerja. Berarti lebih banyak ke internal untuk operasional perusahaan gitu komposisinya dari total modal tersebut. Atau mungkin untuk aset yang lain, investasi yang lain. Nah, itu kan bisa juga ya kalau misalnya perusahaan tersebut memang sudah stabil, tapi ada rencana untuk membeli satu aset tetap, misalnya membangun gudang baru atau membangun ekspansi gitu ya, membuka cabang baru di luar negeri atau di luar kota. Nah, itu kan perlu modal yang cukup juga gitu ya, sehingga investasinya dialihkan ke situ, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga kalau misalnya perusahaan tersebut masih concern di modal kerja, jadi artinya untuk produksi ya, bagaimana caranya menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya untuk mencukupi permintaan pasar. Nah, berarti persediaannya juga harus dipertimbangkan gitu ya. Ini juga keluar biaya juga. Jadi tergantung dari modal kerja masing-masing. Nah, kemudian setelah itu fungsi yang manajemen keuangan yang ketiga apa? Setelah dikelola uangnya, baru masuk ke fungsi manajemen keuangan yang ketiga, yaitu fungsi kebijakan dividen ya. Jadi dari laba yang dihasilkan itu dibagi 2 ya. Jadi masuk ke laba ditahan. Kalau laba ditahan berarti masuk ke internal perusahaan lagi, masuk ke kas. Atau dan yang pembagian keduanya adalah untuk dividen. Ya, dividen tadi kan berarti ini ya untuk investor, kemudian untuk pemegang saham. Nah, seperti itu. Jadi ada ini kaitannya ke yang 3 fungsi manajemen keuangan. Gitu. Berarti di sini ketika investasi untuk operasional perusahaan tinggi, nah berarti persediaannya juga bisa saja lebih tinggi gitu. Karena tadi tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya concernnya memang untuk produksi ya, untuk meningkatkan penjualan sehingga produknya harus lebih banyak yang diproduksi karena mungkin bisa permintaan pasarnya sedang tinggi. Nah, berarti harus persediaannya juga tinggi. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan itu pola permintaan akan produk itu sendiri ya. Jadi ketika permintaannya tinggi, berarti kan kita harus memenuhi permintaan tersebut ya. Jangan sampai contoh kecilnya misalnya gini deh, misalnya saya mau beli makan gitu ya. Terus ternyata produknya nggak ada, mau beli menu yang ini kosong, menu yang ini kosong gitu ya. Jadi yang ada cuma satu menu doang misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita agak ragu lagi gitu ya kalau misalnya mau ke sana lagi karena nggak lengkap gitu. Kita kan jadi stigma di pelanggan itu jadi kurang. Gimana sih gitu kan, ada
ada menunya, ada di daftar menu, tapi kok kosong gitu tiap kesini. Kita jadi mikir 2 kali lagi gitu untuk ke sana kan gitu. Jadi, nah itu kaitannya ke loyalitas pelanggan ya. Gitu. Jadi jangan sampai ketika permintaannya banyak, kita tidak bisa memenuhi pasar. Nah, kemudian yang terakhir, risiko yang dihadapi perusahaan. Tadi risikonya ya banyak tentu ya, risiko kehilangan pelanggan kalau memang kita tidak bisa memenuhi permintaan. Kemudian risiko barangnya rusak kalau terjadi penumpukan di gudang, di persediaannya terlalu tinggi misalnya gitu. Atau risiko kesulitan mencari bahan baku ya kalau misalnya perusahaan tidak bisa mengelola persediaan bahan bakunya seperti apa. Jadi lebih ke di manage demikian rupa bagaimana semuanya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Bahan bakunya cukup ya, kemudian barang setengah jadinya juga sesuai gitu. Barang jadinya juga bisa memenuhi pasar tapi juga tidak menumpuk di gudang. Jadi biayanya bisa ditekan. Kayak gitu. Jadi semuanya seimbang ya. Karena resikonya tinggi gitu di setiap aktivitas tersebut. Penentuan besarnya persediaan disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan setiap bulan sama, maka tingkat persediaannya kebutuhan barang selama setahun dibagi 12. Ya, jadi contohnya kebutuhan barang dalam setahun 48.000 unit, besarnya persediaan dihitung dengan cara berarti di sini 48.000 dibagi 12 ya, kali 1 sama dengan 4.000 unit per bulan. Apabila kebutuhan akan barang tidak sama, maka digunakan rata-rata bulanan bergerak. Jadi Januari 4.000 unit, Februari 2.000, Maret 3.000, April 4.000, Mei 5.000. Nah, untuk Februari 4.000, 2.000, 3.000 dibagi 3. Nah, gitu ya. Kemudian Maret, April. Nah, ini sebetulnya skema-skema kayak gini tergantung dari perusahaan masing-masing sih. Kalau misalnya rumus untuk kapan sebaiknya kita harus pesan bahan baku, waktu nunggunya berapa lama gitu sampai barang bahan baku tersebut sampai di perusahaan kita. Kemudian kita menentukan batas bawah ya, misalnya bahan bakunya sisa segini, berarti waktunya kita pesan. Nah, itu kan ada di materi manajemen keuangan ya. Kemudian apabila perusahaan menentukan 2 bulan persediaan, maka dibuat besarnya persediaan Februari 3.000 dikali 2, Maret 3.000 kali 2 gitu ya. Penentuan besarnya persediaan, batas maksimum dan minimum. Besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tertinggi yang diperbolehkan untuk menyimpan sejumlah persediaan dan batas terendah. Jadi kita buat range ya antara batas minimum dan batas maksimum. Kemudian di sini juga ada tingkat perputaran persediaan, ya rumusnya. Rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata, yang mana persediaan rata-rata itu didapatkan dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, ini langsung ke contoh saja. Contoh kasus persediaan, perusahaan manufaktur ABC merencanakan penjualan untuk tahun depan sebesar 3 juta unit. Dengan rincian rencana penjualan diatur sebagai berikut. Nah, ini berarti perusahaan tersebut membuat skema triwulan ya untuk penjualannya. Karena kan tentu setiap perusahaan itu harus melakukan riset ya dalam 1 tahun itu yang paling ramai misalnya penjualan ketika di bulan-bulan apa. Awal tahun misalnya rame gitu ya, kemudian mulai ke tengah agak sepi, kemudian menjelang akhir tahun ramai lagi, misalnya seperti itu kan tergantung dari produknya ya. Nah, sehingga dibuatlah skema seperti ini setiap triwulan.
tingkat persediaan awal 300.000 unit, besarnya rata-rata persediaan 400.000 unit, dan tingkat perputaran persediaan 7,5 kali. Tentukan besaran persediaan akhir tersebut. Nah, berarti di sini yang pertama ditentukan adalah tingkat perputaran persediaan. Ya, rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Nah, ini kan tingkat persediaan perputarannya sudah diketahui ya, 7,5 kali. Kemudian rencana penjualan setahunnya 3 juta. Nah, kita harus cari tahu persediaan rata-ratanya. Nah, berarti di sini sudah diketahui 400.000 unit dibagi ya. Rencana penjualan dibagi tingkat perputaran persediaan. Nah, kemudian persediaan rata-rata, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Persediaan rata-rata sudah diketahui 400.000, kemudian persediaan awalnya 300.000. Nah, persediaan akhirnya berapa nih? Gitu kan belum diketahui, dibagi 2. Kemudian disubstitusi ya di sini ya. 800.000 unit kemudian dikali sama dengan 300.000 ditambah persediaan akhir. Nah, berarti persediaan akhirnya adalah 800.000 dikurangi 300.000, berarti 500.000 unit. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kebijakan tingkat produksi dan persediaan. Ada 3 pola ya. Yang pertama adalah pola produksi stabil, yang kedua adalah gelombang, yang ketiga moderat. Ya. Nah, untuk yang stabil, jadi untuk yang stabil itu fokusnya perusahaan tersebut adalah di unit produksinya yang sama, yang tetap, yang stabil. Jadi keuntungan dari pola ini, yang pertama semua tenaga kerja dipakai, karena kan berarti produksinya stabil terus-menerus sepanjang tahun, ya. Jadi di sini tidak ada problem sosial dan pesangon karena ya bertahan gitu, karyawannya terus bekerja, terus memproduksi. Tidak ada biaya melatih tenaga kerja karena bisa menekan tadi ya turnover karyawan tadi. Tidak ada risiko rendahnya produktivitas ya karena produksinya stabil, mempertinggi semangat kerja. Kemudian ini dari segi tenaga kerja ya. Kemudian mesin-mesin yang dipakai juga secara stabil gitu, ajak ya, menghemat biaya pemeliharaan dan reparasi. Karena kadang kan mesin kalau lama nggak dipakai ya malah rusak gitu. Atau keseringan dipakai juga harus perawatannya juga perlu juga ya. Kemudian jumlah produksi yang sama setiap bulan memungkinkan perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan supplier, kemudian terjalin hubungan yang baik dengan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan juga apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut mendapatkan dana dari pasar uang ya, dari bank misalnya. Bank tentu melihat, oh berarti perusahaan ini produktif nih, terus memproduksi gitu ya. Kemudian dengan supplier juga. Kerugiannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi besar karena mereka terus memproduksikan setiap saat. Pemeliharaan di sini bisa pemeliharaan produknya ya, kemudian penyimpanan di gudang. Kemudian risiko penyimpanan juga besar seperti kerusakan, ketinggalan zaman, penurunan kualitas, penyusutan volume. Ya, termasuk biaya pemeliharaan di sini kan pemeliharaan mesin ya, mesin-mesinnya karena kan terus dipakai. Kalau risiko penyimpanan jangan sampai terlalu banyak karena dia stabil kan terus memproduksi gitu ya. Nah, ternyata produk tersebut udah ketinggalan zaman gitu. Sehingga permintaan pasar jadi tiba-tiba menurun atau ada terjadi kerusakan. Ini adalah risiko-risikonya. Nah, untuk yang kedua, pola produksi gelombang ya. Untuk pola produksi gelombang ini keuntungannya jadi tidak tetap kalau pola produksi gelombang ini ya.
keuntungannya adalah yang pertama menghemat biaya penyimpanan, memperkecil risiko kerusakan barang. Kemudian kelemahannya timbulnya problem sosial PHK karena kadang memproduksinya banyak, terus kadang jadi menurun gitu. Jadi kan perusahaan itu harus mengatur berapa banyak tenaga kerja yang dipakai gitu. Apakah memakainya harian, tenaga kerja lepas, sebaiknya seperti itu, atau mempertahankan pegawai yang tetap, gitu ya. Jadi di sini ada potensi problem sosial PHK, kemudian timbulnya biaya mencari tenaga kerja baru, risiko rendahnya produktivitas tenaga kerja baru, semangat kerja menurun karena ada rasa tidak tentram karyawan, khawatir gitu ya, aduh takutnya di PHK dan lain-lain. Biaya pemeliharaan dan reparasi tinggi karena pemakaiannya tidak ajak. Kemudian sulit untuk merencanakan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Sulit dipercaya oleh lembaga keuangan. Nah, untuk gelombang ini tidak tetap gitu ya. Untuk dalam hal pengelolaan unit produksinya. Nah, kemudian yang ketiga, pola produksi moderat. Nah, di sini kekurangan dari permintaan akan diambil alihkan dari persediaan barang. Jadi, kemungkinan tidak jadi sehingga kemungkinan terjadi ketidakmampuan melayani pasar dengan baik. Kalau moderat ini campuran antara yang pola stabil dengan yang gelombang. Nah, setiap perusahaan ini tuh tidak ada yang paling baik pola yang mana, enggak, karena kan tergantung dari kondisi perusahaan tersebut. Kalau misalnya memang untuk perusahaan-perusahaan konsumsi misalnya ya, yang retail ya tentu karena itu kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer masyarakat gitu ya. Jadi mau nggak mau ya stabil pakainya karena terus memproduksi. Kecuali kalau produknya yang memang bukan produk primer, nah itu berarti yang gelombang, yang musiman gitu kan, yang sesuai, yang ada siklusnya seperti itu. Nah sekarang kita ke penyelesaiannya ya, ke contoh. Ini ada di modul untuk anggaran produksi. Di sini contohnya perusahaan Mitra Jaya Manufacturing merencanakan penjualan 104.000 unit. Pada akhir tahun 2011 tersedia tingkat persediaan 40.000. Untuk tahun 2011 diperkirakan besarnya persediaan akhir 16.000. Ya, kemudian rencana penjualannya seperti ini. Dibagi menjadi 4 triwulan ya, dengan volume penjualan setiap triwulan 20.000 triwulan pertama, triwulan kedua 24.000, 28.000 dan 32.000. Berdasarkan uraian tersebut diminta menyusun anggaran produksi triwulan jika perusahaan mengutamakan pola produksi stabil, gelombang dan moderat. Untuk yang moderat, ketentuannya tingkat produksi berfluktuasi tidak lebih dari 20% di atas atau di bawah rata-rata triwulan. Kemudian yang kedua, tingkat persediaan maksimum adalah 40.000 unit dan minimum 36.000 unit. Karena permintaan pasar mengalami penurunan di bulan Juli, Agustus, September, maka perusahaan merencanakan akan mengurangi jumlah produksi sebesar 30% ya dari produksi normal. Nah, berarti yang pertama adalah kita masukkan ke dalam tabel anggaran produksi ya. Untuk yang pola stabil itu kan berarti unit produksinya sama ya, stabil. Yang pertama, cantumkan unit penjualan setahun dan triwulan sesuai rencana yang ditentukan. Nah, berarti di sini setiap triwulan dimasukkan ke sini. Total kan dalam setahun yang mau diproduksi 104.000 unit ya. Nah, di sini triwulan 1 20.000, triwulan 2 ini ada di soal ya datanya.
sesuai soal. Nah, setelah itu ada persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal, unit produksi. Persediaan akhirnya 16.000, kemudian persediaan awalnya 40.000. Yang sudah diketahui ini ya di soal ya, 16.000, 40.000, dan 104.000 penjualan. Nah, berarti kita mencari tersedia dijualnya berapa? Tadi kan rumusnya penjualan ditambah persediaan akhir. Ya, berarti di sini hasilnya adalah 120.000 unit dikurangi persediaan awal. Persediaan awal di sini 40.000 unit. Berarti unit produksinya 80.000 sisanya ya. Nah, kemudian di triwulan 1 kan berarti sudah diketahui persediaan awalnya 40.000 ya di tahun tersebut. Kemudian persediaan akhirnya di tahun tersebut adalah 16.000. Berarti di triwulan 4 disimpannya ya. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, tahapan yang ketiga, setelah kita dibuat di tabel ya, dimasukkan setiap triwulan dan mengetahui unit produksinya berapa, barulah kita hitung produksi stabilnya ya, unit produksinya. Hitunglah besarnya produksi normal per triwulan atau unit produksi rata-rata. Produksi rata-rata per triwulan berarti 80.000 dari yang sudah kita ketahui sebelumnya dibagi 4. Nah, berarti per triwulan ya unit produksinya itu 20.000. 20.000 unit. Setelah itu baru kita bisa melakukan penyesuaian. Ya, berarti kan kita bisa menghitung triwulan 1 udah bisa nih, sudah diketahui unit produksi dan persediaan awalnya. Jadi kan kita bisa mengetahui tersedia dijualnya ya. Ini tinggal ditambahkan unit produksi ditambah persediaan awal hasilnya 60.000. Nah, penjualannya kan sudah ada 20.000. Nah, berarti dikurangin 60.000 kurangin 20.000 jadinya 40.000 di persediaan akhir. Nah, persediaan akhir triwulan 1 berarti persediaan awal yang triwulan 2. Berarti sama seperti terus ya. 20.000 ditambah 40.000 berarti di sini 60.000. 60.000 dikurangi 24.000, 36.000 ya. Berarti di sini masuk 36.000. Nah, itu sama terus ya. 20.000 ditambah 36.000, 56.000 unit, 56.000 dikurangi 28.000 hasilnya 28.000 ya. Ini masuk persediaan akhir triwulan 3 berarti persediaan awal triwulan 4 28.000. Nah, ini harus sama nih jumlahnya. Ditambahkan yang bagian bawah ditambahkan, ya bagian atas ditambahkan. Hasilnya itu harus sama ya. 32.000 ditambah 16.000 berarti 48.000. Yang bagian bawah 28.000 tambah 20.000 berarti 48.000. Nah, sama ya. Nah, gitu. Jadi kuncinya terletak pada kolom tersedia dijual di triwulan 4 ya sebesar 48.000 yang diperoleh dari penjumlahan ke atas dan atau penjumlahan ke bawah. Berarti kalau misalnya ini tidak sama, berarti ada yang salah di perhitungannya. Nah, ini untuk yang stabil. Jadi untuk yang stabil itu poin pentingnya adalah di rumus produksi rata-rata ya. Unit produksinya harus dirata-ratakan. Jadi tergantung dari skema perusahaan tersebut. Kan ada yang per bulan, ada yang triwulan ya. Ada yang per 6 bulan gitu kan. Nah, itu untuk yang stabil. Ada yang ditanyakan untuk yang stabil? Sekarang lanjut ke pola produksi gelombang. Ya, untuk yang gelombang ini sama seperti tadi tahapan awalnya. Jadi kita masukkan data yang dari soal ke dalam tabel. Ya, jadi di sini
kita sudah bisa mencantumkan penjualan dalam setahun, kemudian pembagiannya di setiap triwulan. Ya. Nah, setelah itu tahap kedua masih sama, jadi kita harus melengkapi ya persediaan akhirnya, kemudian persediaan dijual, persediaan awal, dan unit produksi. Ini masih sama ya, karena kan tadi sudah diketahui persediaan akhirnya 16.000, persediaan awalnya 40.000. Ini tabelnya masih sama. Jadi di sini persediaan awal berarti di triwulan 1, persediaan akhir di triwulan 4. Oke. Setelah itu yang ketiga, bedanya dengan yang tadi, hitung selisih persediaan per triwulan dan persediaan akhir per triwulan. Jadi di sini kita harus menghitung persediaan awalnya berapa. Ini kan rumusnya persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 4 karena ada 4 triwulan ya. Berarti persediaan awalnya 40.000 dikurangi 16.000 ya dibagi 4. Berarti berapa? 6.000 ya? 6.000. Nah, sehingga di sini berarti kita bisa menentukan selisih persediaannya di setiap triwulan. Triwulan 1, 40.000 dikurangi 6.000, berarti 34.000 persediaan akhirnya. Kemudian triwulan 2, 34.000 dikurangi 6.000, 28.000. Triwulan 3, 28.000 dikurangi 22.000. Ya. Kemudian triwulan 4, 22.000 dikurangi 6.000. Nah, gitu. Jadi, persediaan akhir di triwulan 1 kan menjadi persediaan awal di triwulan 2. Ya, berarti dikurangi 6.000. Persediaan akhir di triwulan 2 kan menjadi persediaan awal di triwulan 3 gitu ya. Kurangi 6.000. Nah, berarti persediaan akhirnya jadi segini. Jadi untuk yang pola gelombang ini yang kita cari adalah selisih persediaan awal dan persediaan akhir di setiap triwulan sehingga kita menghasilkan persediaan akhir di setiap triwulan. Nah, setelah kita sudah mengetahui berapa persediaan akhirnya setiap triwulan, masukkan ke dalam tabel. Ya, di sini berarti 34.000, 28.000 ya, 22.000, 16.000. Nah, berarti persediaan awal triwulan 1 dia masuknya persediaan akhir triwulan 1. Berarti persediaan awal triwulan 2. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah bisa melengkapi nih ya. Tinggal sisanya. Berarti sisanya kan sudah bisa kita ketahui ya, sudah bisa kita hitung. 20.000 ditambah 34.000 berarti di sini 54.000. Dikurangi 40.000 berarti di sini sisanya berapa? 14.000 ya. Sehingga bisa lah kita menentukan unit produksinya per triwulan. 24.000 ditambah 28.000 berarti 52.000. 52.000 dikurangi 34.000. Berarti 28 ya. Kemudian di sini 28.000 ditambah 22.000, 50.000 dikurangi 28.000, 22.000 ya. Bu, maaf Bu. Ya. Triwulan 2-nya yang tadi kayaknya bukan 28.000 deh Bu. Unit produksinya 18. Oh, 18 ya? Oke. Ya. Oh ya, 18 ya. Nah, triwulan 4, 32.000 ditambah 16.000, 48. 48 kurangi 22, 26 ya. Nah, sehingga kita bisa melengkapi semuanya. Untuk yang pola gelombang. Ini udah ada jawabannya ya. Sama ya, 14.000, 18.000. Ya, oke.
Perhitungan baris tersedia dijual dilakukan ke bawah untuk masing-masing kolom triwulan dengan cara menjumlahkan. Oke, dengan cara kunci terletak pada baris unit produksi, yakni penjumlahan unit produksi untuk triwulan 1 sampai 4 harus 80.000. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya harus 80.000. Gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk yang gelombang, stabil dan lain-lain? Tutup dulu, Nak. Bunda, kalau Bunda selesai, main ya sama kakak. Ya. Oke, kita lanjut ke pola produksi moderat. Ya, setelah tadi kita mempelajari untuk yang pola stabil dan gelombang. Nah, ini tuh gabungan antara keduanya ya. Yang pertama, cantumkan unit penjualan setiap setahun dan triwulan. Berarti ini sama ya seperti yang tadi. Kita lengkapi dulu di tabelnya penjualan. Setelah itu kita tentukan dalam setahun masih sama ya seperti yang tadi. Berarti kita mengisi data-data yang memang sudah bisa kita isi ya. Triwulan 1 persediaan awalnya, triwulan 4 persediaan akhirnya. Hitunglah besarnya produksi normal per triwulan, unit produksi rata-rata. Produksi rata-rata per triwulan 80.000 dibagi 4 sama dengan 20.000. Nah, berarti kita mengisi yang unit produksi. Ya, mengikuti yang stabil tadi. Berarti per triwulan kita isi 20.000, 20.000 masing-masing. Kemudian tahap selanjutnya kita harus melihat di ketentuan di soal. Perhatikan batasan-batasan yang menjadi ketentuan, batasan produksi. Batasan produksi tadi di soal adalah tingkat produksi berfluktuasi tidak lebih dari 20% di atas atau di bawah rata-rata triwulan. Tingkat persediaan maksimum 40.000 dan 36.000. Ya, kemudian ini mengurangi produksi 30% untuk bulan Juli, Agustus, September. Oke, tidak lebih dari 20%. Nah, di sini berarti batas kita harus menghitung batas atas dan batas bawahnya ya. Berarti plus 20%, 120% dikali 20.000. Berarti maksimum itu 24.000 produksinya. Nah, minimum dikurangi 20% ya, jadi 80% dikali 20.000 unit. Ya, dari yang stabil. Berarti di sini minimumnya 16.000. Oke, sudah diketahui ini sesuai ketentuan batasan produksinya ya, maksimum dan minimum. Setelah itu batasan persediaan 40.000 dan minimal 16.000. Dan batasan khusus yang ditentukan untuk triwulan 3 produksi berkurang 30%. Ya, jadi 70% dikali 20.000. Berarti 14.000 khusus untuk yang triwulan 3. Nah, berarti dari sini hitunglah produksi untuk triwulan 1, 2, dan 4. Karena kan yang ketiga sudah diketahui ya. Ini yang ketiga. Ini triwulan 3 ya. PW3. Nah, setelah itu kita menentukan yang sisanya. Berarti masih masuk yang stabil. 80.000 dikurangi, ini kan total unit produksinya 80.000. Dikurangi 14.000 yang TW3. Ya, berarti dibagi 3 sisanya. Nah, di sini dimasukin deh 22.000, 22.000, 22.000. Gitu. Ini masih masuk, batasan produksinya masih masuk ya, karena kan maksimum 24, minimum 16. Berarti ini 22.000 untuk yang triwulan 1, 2, dan 4. Nah, gitu. Setelah itu kita melakukan penyesuaian. Ya.
Berarti kita sudah bisa mengisi yang setahun tadi sudah. Kemudian triwulan 1 kita hitung ya. 22.000, kemudian ditambahkan 40.000, berarti di sini 62.000. 62.000 dikurangi 20.000, 42.000. Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Oleh karena persediaan akhir melebihi batas persediaan yang diperbolehkan, maka angka 42.000 diganti dengan persediaan maksimum 40.000. Ini ada di soal ya, persediaan maksimumnya ini harus 40.000 nih, nggak bisa lebih. Sedangkan untuk triwulan 1 setelah dihitung 42.000, maka diganti 40.000. Nah, ini bisa menabrak rumus ya. Sehingga triwulan 1 persediaan akhirnya 40.000, berarti masuk di persediaan awal triwulan 2. Sehingga unit produksi triwulan 1 berubah menjadi 20.000. Nah, jadi mengikuti ya. Karena diganti 20.000 ditambah 40.000, 60.000. Jadi semuanya disesuaikan. 60.000 dikurangi 40.000, 20.000. Nah, gitu. 20.000 masih masuk batasan, masih ya. Setelah itu baru kita hitung yang triwulan 2, 3, dan 4. Sesuaikan. Lakukan penyesuaian untuk triwulan berikutnya dengan cara yang sama. Nah, berarti dari sini sudah diketahui ini triwulan 1 ya, sudah sesuai dengan ketentuan. Berarti yang persediaan akhir triwulan 1 masuk ke persediaan awal triwulan 2. Nah, berarti kita bisa mencari tahu di triwulan 2. Jumlahnya di sini 62.000. 62.000 dikurangi 24.000. Ini udah ada jawabannya ya. 38.000. 38.000 berarti masuk ke triwulan 3 persediaan awal ya. 38.000 ditambah 14.000, 52.000 dikurangi 28.000, 24.000. Nah, itu masuk ke sini 24.000. Nah, terus ini bagaimana hasilnya, sama enggak? 46, 48 nih atasnya, enggak sama ya. Nah, kemudian lakukan pada tahap penyesuaian akhir, maka langkah perhitungan pada kolom triwulan keempat dilakukan ke bawah dengan cara menghitung tersedia dijual dengan menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir. 32 ditambah 16.000, di sini 48.000 ya. Sehingga unit produksi diperoleh sebesar 24.000 dengan cara mengurangi tersedia dijual dengan persediaan awal. Jadi kunci penyelesaiannya ada di baris unit produksi, yakni bahwa penjumlahan unit produksi triwulan 1 sampai triwulan 4 harus sebesar 80.000. Nah, berarti ini disesuaikan ya, karena tadi kan ada perubahan. Sehingga disesuaikan, pakemnya tetap ke rumus tadi ya, 32.000 tambah 16.000, 48.000, kemudian 48.000 dikurangi 24.000. Nah, ini hasilnya 24.000. Nah, 24.000 masih masuk batasan enggak? Masih ya, 24.000. Masih sesuai ketentuan. Nah, berarti ada perubahan di unit produksi. Ini kalau dijumlahkan harus 80.000. Jadi kalau kalau moderat itu mix ya. Jadi gabungan antara yang stabil dengan yang gelombang. Jadi bisa berubah-ubah, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi lebih fleksibel ya. Gitu. Nah, mau tugas nggak? TB aja belum ya? Belum, Bu. TB udah belum? Bu, selesai TB dulu, Bu. Boleh nggak, Bu?
Iya, Bu. Belum, Bu, belum. Boleh. Lagi Jadi, deadline Iya, Bu. semua, Bu. iya sih. Ya udah, nggak usah ada tugas deh ya. Baik banget, Bu. Kita Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Makasih, Bu. Bu. kita tugasnya Makasih ya, 2 minggu Bu. lagi aja Sehat ya. selalu, Bu.